Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman kelas 4. Kita bertemu kembali bersama Hendarto Story. Di pembelajaran sekarang kita akan membahas tentang tema 8, daerah tempat tinggalku. Baik, kita mulai di pembelajaran 1. Aku dan keluargaku berasal dari Jawa Barat. Di Jawa Barat terdapat banyak tempat wisata, di antaranya Telaga Warna. Apakah kamu pernah mendengar cerita asal mula Telaga Warna? Ayo kita cari tahu. Udin dan keluarga sedang berlibur di daerah asalnya, yaitu Jawa Barat. Di lingkungan tempat tinggal Udin di Jawa Barat terdapat tempat wisata Telaga Warna. Telaga Warna terletak di kawasan Puncak Bogor. Saat Udin berwisata ke Telaga Warna, ayah Udin menceritakan asal mula Telaga Warna. Cerita asal mula Telaga Warna merupakan cerita turun-temurun yang terkenal di daerah tersebut. Bagaimana asal mula Telaga Warna? Ayo membaca. Bacalah dalam hati cerita asal mula Telaga Warna. Asal mula Telaga Warna. Dahulu kala di Jawa Barat ada raja dan permaisuri yang belum dikaruniai anak. Padahal mereka sudah bertahun-tahun menunggu. Akhirnya raja memutuskan untuk bertapa di hutan. Di hutan raja terus berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Raja meminta agar segera dikaruniai anak. Doa raja pun terkabul. Permaisuri melahirkan seorang bayi perempuan. Raja dan permaisuri sangat bahagia. Seluruh rakyat juga bersuka cita menyambut kelahiran putri raja. Raja dan permaisuri sangat menyayangi putrinya. Mereka juga sangat memanjakannya. Segala keinginan putrinya dituruti. Tak terasa putri raja telah tumbuh menjadi gadis yang cantik. Hari itu dia berulang tahun ke-17. Raja mengadakan pesta besar-besaran. Semua rakyat diundang ke pesta. Raja dan permaisuri telah menyiapkan hadiah istimewa berupa kalung. Kalung terbuat dari untayan permata berwarna-warni. Saat pesta berlangsung, raja menyerahkan kalung itu. Kalung ini hadiah dari kami. Lihat, indah sekali bukan? Kau pasti menyukainya, kata raja. Raja bersiap mengalungkan kalung itu ke leher putrinya. Sungguh di luar dugaan, putri menolak mengenakan kalung itu. Aku tidak suka kalung ini, ayah, tolak putri dengan kasar. Raja dan permaisuri terkejut. Kemudian permaisuri berusaha membujuk putrinya dengan lembut. Permaisuri mendekat dan hendak memakaikan kalung itu ke leher putrinya. Aku tidak mau, aku tidak suka kalung itu. Kalung itu jelek, teriak putri sambil menepis tangan permaisuri. Tanpa sengaja, kalung itu jatuh. Permata-permatanya tercerai-berai di lantai. Permaisuri sangat sedih. Permaisuri terduduk dan menangis. Tangisan permaisuri menyayat hati. Seluruh rakyat yang hadir turut menangis. Mereka sedih melihat tingkah laku putri yang mereka sayangi. Tidak disangka, air mata yang tumpah ke lantai berubah menjadi aliran air. Aliran air menghanyutkan permata-permata yang berserakan. Air tersebut mengalir keluar istana dan membentuk danau. Anehnya, air danau berwarna-warni seperti warna-warna permata kalung putri. Kini, danau itu dikenal dengan nama Telaga Warna. Berdasarkan cerita asal mula Telaga Warna, kita akan menjawab pertanyaan yang telah kita baca tadi bacaannya. Siapa tokoh-tokoh yang terdapat dalam cerita tersebut? Tokohnya adalah raja, permaisuri, putri raja, dan rakyat. Di mana raja melakukan pertapaan? Raja melakukan pertapaan di hutan.
Apa hadiah yang disiapkan raja dan permaisuri untuk ulang tahun putrinya? Kalung terbuat dari untaian permata berwarna-warni. Berikutnya yang keempat, mengapa permaisuri bersedih dan menangis? Karena putrinya tidak suka kalung dan membuang kalung tersebut ke lantai. Bagaimana sifat putri dalam cerita tersebut? Sifat putri dalam cerita tersebut sombong, tidak bersyukur atas pemberian dari raja dan permaisuri. Setelah kita menjawab pertanyaan, ayo berlatih. Ceritakan kembali secara lisan dengan menyebutkan tokoh-tokoh yang ada dalam cerita asal mula Telaga Warna. Berceritalah di depan guru dan teman-temanmu. Ceritakan dengan artikulasi jelas, ekspresif, intonasi tepat, dan penuh percaya diri. Cerita asal mula Telaga Warna merupakan cerita fiksi. Cerita fiksi atau rekaan sengaja dikarang oleh pengarang. Cerita fiksi diolah berdasarkan pandangan, tafsiran, dan penilaian pengarang mengenai peristiwa-peristiwa, baik yang pernah terjadi secara nyata maupun hanya dalam khayalan pengarang. Cerita fiksi dinikmati pembaca sebagai sarana hiburan. Selanjutnya, ayo berdiskusi. Carilah informasi tentang cerita fiksi dan ciri-cirinya dari berbagai sumber. Lakukan kegiatan ini bersama teman sebangkumu. Diskusikanlah informasi yang kalian peroleh. Kemudian, tuliskan informasi yang kamu peroleh. Baik kita isi di sini, cerita fiksi adalah cerita fiksi adalah karya sastra berisi berbagai cerita rekaan yang didasari fantasi atau bukan kejadian nyata. Ciri-ciri cerita fiksi. 1.
sifatnya rekaan atau imajinasi pengarang. Yang kedua, kebenarannya relatif atau tidak mutlak. Yang ketiga, ciri-ciri cerita fiksi. Memakai bahasa konotatif. Keempat, tidak ada sistematika baku. Berikutnya yang terakhir, ciri-ciri cerita fiksi. Menyasar emosi dan perasaan pembaca. Selanjutnya, kita lanjutkan. Di dekat rumah Udin di Jawa Barat juga terdapat taman bermain. Udin dan saudara-saudara sepupunya bermain di sana. Dita ingin bermainan ayunan. Udin membantu Dita menarik dan mendorong ayunan. Ayo mengamati. Perhatikan gambar Udin dan Dita. Udin menarik ayunan, kemudian Udin mendorong ayunan. Udin telah memberikan gaya pada ayunan itu. Apa yang dimaksud dengan gaya? Gaya adalah suatu kejadian yang mengakibatkan benda yang dikenainya dapat mengalami gerak, perubahan kedudukan, atau perubahan bentuk. Gaya juga dapat diartikan sebagai tarikan atau dorongan yang dapat memengaruhi keadaan suatu benda. Gaya yang diberikan Udin terhadap ayunan yaitu tarikan dan dorongan. Akibatnya ayunan itu bergerak. Saat ditarik, ayunan bergerak ke belakang atau mendekati Udin. Saat didorong, ayunan bergerak ke depan atau menjauhi Udin. Apa yang dimaksud dengan gerak? Gerak adalah perpindahan kedudukan suatu benda terhadap benda lainnya, baik perpindahan kedudukan yang mendekati maupun menjauhi suatu benda atau tempat asal akibat benda itu dikenai gaya. Agar kamu lebih memahami tentang gaya dan gerak, lakukan percobaan berikut. Ayo mencoba. Kita lihat sebuah percobaan. Seorang siswa atau Udin sedang mendorong meja. Berikutnya, Udin juga menarik meja. Kemudian kita jawab pertanyaannya berdasarkan meja yang didorong dan ditarik. Apa yang terjadi pada saat meja didorong? Meja akan bergerak dan berpindah tempat. Kedua, kemana arah meja saat didorong? Ke depan. Apa yang terjadi pada saat meja ditarik? Meja akan bergerak dan
berpindah tempat. Kemana arah meja saat ditarik? Meja ke belakang. Ayo berdiskusi. Bersama kelompokmu, diskusikan tentang perbedaan gaya dan gerak. Tuliskan hasil diskusi pada kolom berikut. Teman-teman perhatikan perbedaan gaya dan gerak. Tadi kita sudah membahas perbedaan gaya dan gerak. Kita lihat lagi. Ini adalah gaya. Nanti teman-teman tulis yang ini gaya. Kemudian yang gerak kita lihat. Nah, ini adalah gerak. Nah, itu adalah perbedaannya. Nanti tuliskan di sini ya. Terima kasih teman-teman telah belajar bersama Hendarto Story di pembelajaran tema 8 subtema 1 pembelajaran 1 kelas 4. Terima kasih. Sampai bertemu kembali di pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.